mempresentasikan materi tentang komponen instalasi listrik yang ada di rumah. Yang pertama ada bargainser. Apa itu bargainser? Bargainser merupakan alat yang berfungsi sebagai pembatas daya yang masuk ke dalam rumah tinggal. Selain itu juga berfungsi sebagai pengukur jumlah daya yang digunakan oleh rumah tinggal tersebut. Adapun beberapa batasan yang diberikan PLN oleh pelanggannya, yaitu 450, 900, 1300, dan 2200 volt ampere. Nah, di dalam bargainser sendiri terdapat 3 bagian utama. Yang pertama adalah MCB. MCB ini berfungsi untuk memutuskan aliran listrik secara otomatis jika aliran listrik tersebut melebihi nilai batasannya. MCB ini bersifat on atau off dan berfungsi sebagai saklar utama di dalam rumah. Nah, yang kedua ini ada meter listrik atau KWH meter. Ini berfungsi sebagai pengukur besarnya daya yang digunakan dalam rumah tinggal tersebut dalam kurun waktu tertentu dan dengan besaran KWH atau kilowatt hour. Nah, yang ketiga ini ada spin control. Spin control ini merupakan alat kontrol penggunaan daya listrik yang ada di dalam rumah dan selalu berputar selama masih adanya daya listrik yang digunakan. Pemutaran spin control akan semakin cepat jika daya listrik yang digunakan pun semakin banyak. Begitu pula sebaliknya, spin control akan melemah jika daya yang digunakan akan semakin berkurang atau sedikit. Ini ada tambahannya ya, yaitu pada kanal output bargainser. Biasanya terdapat 3 kabel, yaitu kabel fasa, kabel netral, dan kabel ground yang dihubungkan ke tanah. Yang kedua ada pengaman listrik. Pengaman listrik berfungsi untuk memutuskan rangkaian listrik apabila terjadi gangguan pada instalasi listrik yang ada di rumah tersebut, misalnya seperti konsleting. Di dalam pengaman listrik tersebut terbagi menjadi 2 jenis pengaman listrik. Yang pertama adalah pengaman lebur atau biasa disebut sekering. Alat pengaman ini bekerja memutuskan rangkaian listrik dengan cara meleburkan kawat yang ditempatkan pada suatu tabung. Apabila kawat tersebut dialiri arus listrik dengan ukuran tertentu. Yang kedua ada pengaman listrik termos. Nah, ini sama dengan juga MCB yang seperti saya jelaskan yang pertama tadi. Merupakan alat pengaman yang akan memutuskan rangkaian listrik berdasarkan panas. Jadi yang pengaman listrik termos ini berdasarkan panas ya, yang sedangkan di atas yang rangkaian lebur atau biasa disebut sekering ini apabila terjadi ukuran yang tidak sesuai. Berikutnya yang ketiga ada saklar. Saklar atau switch ini merupakan komponen instalasi listrik yang berfungsi untuk menyambung dan memutuskan aliran listrik terhadap suatu penghantar. Yang keempat ini ada stop kontak atau outlet. Merupakan komponen listrik yang berfungsi sebagai muara hubungan antara alat listrik dengan aliran listrik. Yang kelima, steker. Steker atau disebut juga sebagai colokan listrik. Ini merupakan alat listrik yang berfungsi untuk menghubungkan alat listrik dengan aliran listrik. Yang keenam ini adalah kabel listrik. Kabel listrik merupakan komponen listrik yang berfungsi untuk menghantarkan energi listrik ke sumber-sumber beban listrik atau alat-alat listrik. Nah, pada biasanya kabel listrik ini terbagi menjadi 4 jenis dengan perbedaan warna dan ciri-cirinya. Yang pertama ada NYA. Kabel jenis ini merupakan kabel listrik yang berisolasi PVC dan berintikan atau berisi satu kawat. Jenisnya adalah kabel udara atau tidak ditanam dalam tanah. Kabel listrik ini biasanya berwarna merah, hitam, kuning, atau biru. Isolasi kawat penghantarnya hanya satu lapis sehingga tidak cukup kuat terhadap gesekan. Yang kedua, NYM
merupakan kabel listrik yang berisolasi PVC dan berintikan kawat lebih dari satu. Ada yang 2, 3, atau 4. Jenis kabel udara dengan warna isolasi luar biasanya putih dan warna isolasi bagian dalam beragam. Yang ketiga, NYY. Kabel jenis ini merupakan kabel berisolasi PVC berintikan 2, 3, atau 4 dengan warna isolasi luarnya berwarna hitam. Jenis kabel tanah sehingga dapat tahan terhadap air dan gencatan atau tekanan. Yang terakhir ada NYMHYO. Kabel jenis ini merupakan kabel serabut dengan 2 buah inti yang terdiri atas 2 warna. Pada biasanya kabel jenis ini digunakan untuk loudspeaker system dan lampu yang berdaya kecil sampai sedang. Oke, sekarang kita udah masuk ke materi terakhir, yaitu peralatan pemasangan instalasi listrik yang dibutuhkan. Yang pertama itu ada tang yang digunakan untuk memotong, memegang, membengkokkan, memutar, membuka baut atau mur, serta mengencangkan benda kerja lainnya. Yang kedua, obeng. Digunakan untuk membuka, memasang, atau mengencangkan skrup yang kepalanya beralur. Yang ketiga, ada solder listrik yang berfungsi untuk menyolder komponen listrik. Yang keempat, multimeter. Merupakan alat yang digunakan untuk mengukur besarnya arus listrik, tegangan, dan hambatan listrik. Yang kelima, test pen. Seperti ini ya gambarnya. Yang berfungsi untuk mengetahui apakah ada arus listrik yang terdapat di instalasi listrik tersebut. Yang terakhir ada palu. Nah, nama palu ini sudah tidak asing kan, didengar di telinga kita dan fungsinya sudah tahu semua kan? Ya, untuk itu fungsinya untuk memukul benda kerja lainnya seperti paku, skrup, atau yang lain. Sekian hasil presentasi dari saya tentang materi komponen instalasi listrik. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.